yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada yang pertama yang terhormat Bapak AKBP Muhammad Wahid SKPSH MH. Beliau adalah Kasubdit Kontra Narasi dari Densus 88 Mabes Polri. Kemudian yang di samping kanan itu ada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saifuddin Umar. Kemudian yang berada di tengah ini sudah kita kenal karena beliau adalah Ketua PJNU Kabupaten Tuban, terhormat Bapak Haji Ahmad Dwi. Beliau ini insya Allah yang nanti akan menyampaikan materi sekaligus nanti dengan diskusinya sampai selesai acara pada siang hari ini. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian undangan yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu untuk meningkat waktu karena tadi mulainya mohon maaf agak terlambat. Jadi mohon dimaklumi, insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mengikuti acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk narasumber yang pertama yang akan menyampaikan materi akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak AKBP Muhammad Wahid SKPSH MH. Beliau akan menyampaikan maksud dan tujuan yang mungkin hadir di Kota Tuban ini yang pertama kali, Bapak Ibu. Kita ikuti bersama, nanti dilanjut yang kedua oleh Bapak Haji Ahmad Dwi, dan yang ketiga oleh Bapak Dr. Muhammad Saifuddin Umar. Dilanjutkan langsung nanti dengan diskusi. Teman-teman ya, nanti panel diskusi, nanti selesai tiga narasumber menyampaikan materinya, baru nanti ada tanya jawab. Mungkin itu awalan dari kami sebagai pengantar di dalam materi penguatan Islam Wasatiyah untuk Indonesia. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita diskusikan pada hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita sekalian. Ini ya, waktu ini ada insyaallah Al-Fatihah. Selanjutnya Bapak Ibu kita ikuti bersama pemaparan materi yang pertama oleh Bapak AKBP Muhammad Wahid. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kemenak Tuban Haji Umi Kulsum, yang kami hormati Ketua PJNU Tuban Haji Jamal Huri, yang kami hormati mitra kami panggilannya Abu Fida. Beliau adalah muridnya Osama bin Laden, Bapak, supaya tahu. Yang kami hormati para kiai, para ulama, para ustadz yang dimuliakan Allah. Pertama dan pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kepada materi, ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Nama saya AKBP Muhammad Dofir SAG SHMH, lahir di Bangkalan Madura, tapi saya ke Tuban ini saya dulu tahun 75, Bapak. Tahun 75 saya ke sini, kemana? Ke ziarah wali. Nah itu memang di Tuban nih orangnya sakti-sakti, ada walinya. Jadi kalau ada wali itu bagus, tapi ada wali songo, yang paling tinggi itu katanya wali kelas katanya.
Eh, eh, saya tugas jadi polisi ini, mohon maaf, saya karena benci ke polisi. Saya masuk polisi ini karena benci ke polisi. Jangan sesekali kita itu membenci melampaui batas, terlalu ekstremisme, takutnya nanti jatuh hati ya, gitu. Jadi ya cintanya biasa-biasa aja, wasatiyah maksudnya. Dalam buku wasatiyah. Kalau kemenak itu kalau di daerah konflik mau moderasi agama ditolak oleh masyarakat. Tapi kalau ngomong wasatiyah itu bagus gitu. Makanya saya mengambil yang tengah-tengah saja, wasatiyah. Saya masuk polisi ini tahun 96, dilantik 97. Saya di lapangan di Densus itu ya kurang lebih 14 tahun, ya 12 tahun itu di lapangan. Yang asin, yang manis, yang itu insya Allah saya tahu sedikit, tidak banyak, sedikit. Yang belum pernah saya singgah itu Maluku, Ambon, Kalimantan, Manado, Irian Jaya, dan NTT. Yang lain saya sudah, artinya rekreasi. Lanjut. Tujuan kami supaya tahu apa bahan iren. Memang kata orang itu ada 3 batu kuil, bukan iren aja. Pertama irit, iren dan iren, iret dan iren. Nah, saya ingin bahas masalah iren ya. Bahaya ini luar biasa karena yang paling utama ini kena pengaruh media sosial. Lanjut. Terorisme ini sebuah proses seperti pohon. Pertama itu orang itu bisa menjadi teroris itu awalnya dari intoleransi. Kalau bahasa agamanya itu penyakit hati ya. Makanya harus hati-hati, jangan makan hati. Jadi penyakit intoleransi itu jangan di luar, di rumah saja ada antara anak, istri itu. Kita kalau mencari perbedaan tidak akan ketemu, tapi kita harus mencari adalah persamaan. Saya alhamdulillah dulu waktu kuliah itu saya belajar perbandingan agama dulu, Fakultas Usuludin, jurusan akidah filsafat. Terus ambil konseling di Bandung, psikologi, ilmu hukum, perdata, ilmu hukum, masalah perdagangan manusia. Jadi intoleransi itu ya penyakit hati. Sudah kalau kita sudah kena virus penyakit hati itu maka ada 3. Kita akan mendengar, melihat dan merasakan. Yang berat itu adalah merasakan. Kalau kena hatinya, kadang-kadang kita itu kalau kita kena penyakit hati, kalau kita ikutin bukan tambah parah, tambah sakit. Kemarin saya ketemu dengan ulama di Gresik, supaya bahagia itu Pak Taufik, caranya hilangkan egoisme. Saya yang paling benar, saya yang paling suci, saya yang paling pintar, saya yang paling alim, itu dibuang gitu. Nah ini sesuai dengan guru saya dulu pada waktu di Padang. Saya di Padang 10 tahun jadi Kapolsek. Terus ada guru saya tua ya, itu kebetulan saya dulu belajar nasabati dulu ya. Belajar. Jadi kalau Pak Taufik belajar ke agama ke saya itu harus dibuka bajunya tuh. Buka baju gimana nih? Maksud Pak Taufik hilangkan ego. Kita harus dari nol dulu. Itu ya. Ya alhamdulillah. Kalau dari nol masuk itu enak, nyambung langsung ke hati. Jadi terpapar itu karena mendengar, melihat dan merasakan. Mungkin kalau kita sudah kena virus penyakit hati banyak, langsung orang itu langsung kena kepada pemikiran ide. Ide itu ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif, bagaimana caranya belajar yang supaya bagus, yang kita harus rajin, harus disiplin. Itu radikal yang positif. Kalau negatif, sering mencaci maki, dia yang paling hebat,
orang lain salah, saya benar. Nah itu penyakit, sudah kena virus. Kalau ekstremisme itu antara pikiran, hati, dan langkah itu sudah puncak gitu loh. Tapi belum keluar, nah itu ekstremisme gitu. Kayak contohnya kita, mohon maaf kalau mau BAB gitu ya, aduh mana ya, puncak. Tapi kalau sudah terorisme sudah menjadi sasaran, sudah puncak, jadi musuh dirinya tidak terkendali, yaitu hawa nafsu yang sangat besar. Setelah ya contohnya membunuh, membacok, ya bisa lihat aja di media sosial. Kadang orang tuanya dibunuh, ada istrinya dibunuh, suaminya kadang dibunuh juga. Karena juga dibakar ya. Tapi yang bagus itu malam Jumat membunuh jin, setan, dibunuh itu. Ada harus banyak ya, baca sholawat dan sebagainya. Lanjut. Nah ini intoleransi itu definisinya ya tidak menghargai penyakit hati. Kalau radikal sudah jelas tadi. Lanjut. Nanti bahannya bisa minta kepada ahli. Nah di Densus itu ada 3 pencegahan Pak. Ada kontra ideologi, seperti ideologi itu ya penyuluhan dan sebagainya. Kalau kontra radikal itu kalau ada masjid atau musola atau yayasan yang kena virus-virus, nah kita bareng-bareng untuk membasminya. Nggak bisa hidup itu yang bekerja sendiri, kita harus bersama-sama. Satu contoh, ada di daerah Jakarta ada yayasan tidak hormat bendera, tidak ada benderanya dan sebagainya. Kita dekati, kita kasih pemahaman. Yang kalau tidak paham dicabut izinnya, itu aja loh saudara-saudara. Alhamdulillah dengan pendekatan sudah mau disadar. Kalau kontra narasi itu yang berat. Udah saya sudah kontra narasi. Jadi itu dunia maya gitu. Facebook apa sebagainya, judi online. Ya kalau supaya nggak menjudi gampang caranya. Supaya nggak aktif kalau semain judi kan begitu ya. Tapi sekarang gara-gara judi sudah data-data kita kena virus. Lanjut. Nah kalau seandainya ada di masyarakat yang tidak yang di apa namanya ya, yang di nggak nyaman di hati, kayak meresahkan, mungkin ada orang-orang yang dikenal takutnya merampok dan sebagainya, nggak tahu kita itu lapor aja ke penegak hukum, nanti kita bersama-sama. Lanjut deh. Nah ini potensi radikalisme Indonesia. Kemarin saya ketemu dengan survei Setara Institut, itu ada 947 siswa, ada 19 SMA negeri dan 33 swasta. Itu ada 3 kota yang sebanyak 82% sudah menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti. Nanti harus membahayakan ini. Itu daerah Bandung, Bogor, Surakarta, Surabaya dan Padang. Alhamdulillah Tuhan tidak ada. Itu bersyukur. Lanjut. Nah, karakternya ya intoleransi, tidak menghargai, membeda-bedakan suku, agama. Nah, itu kalau masalah agama kita itu takut dihukum meliati agamamu sendiri. Tapi kalau masalah perdagangan, gotong-royong, nah sama-sama gitu. Lanjut kalau ada radikalisme anti-Bhinneka, tidak mengaku Pancasila, itu saya dengar di Sekjen PBB mengatakan Indonesia itu luar biasa, kalau tidak ada Pancasila akan pecah Indonesia itu. Lanjut, kalau istimewa sudah jelas dia yang paling benar. Kalau sudah paling benar, yang lain masuk neraka, dia masuk surga sendirian. Nggak enak masuk surga sendirian, enak nggak? Nggak enak, harus sama-sama. Itu nih, ya saya jangankan itu, mohon maaf, pemilihan kades saja di Madura bukan di sini mungkin enggak.
Madura. Kakaknya mencalonkan, adiknya mencalonkan, sampai sekarang itu nggak nyapa. Yang bagus harus kerjasama. Udah kakak saya dukung, tapi jangan lupa saya minta proyek yang begitu. Itu yang bagus menurut saya. Ini malah nanti saudara bergobok-gobokan nggak nyapa ya. Kalau terorisme sudah jelas, dia kena doktrin. Nanti Abu Fida itu menjelaskannya ya. Kenapa bom diri itu karena sudah kolek ya, sudah lupa segala-galanya. Ya. Lanjut. Nah, alhamdulillah tahun 2003 Indonesia ini zero take, tidak ada pengeboman, tapi kita yang bekerja keras dengan instansi terkait, terutama Kemenang, Dignas, yaitu kita menangkap 147 ya. Tapi alhamdulillah kegiatan kami 16.482. Terus lanjut 3 macam radikalisme di Indonesia. Ini pertama menurut Haidar Alwi radikalisme dakwah. Tapi kalau sudah sebentar di kafe ya, itu mungkin dakwahnya ada di situ. Kenapa? Saya itu ikut pengajiannya bukan sebulan, 11 tahun saya jalan-jalan tahun. Saya ikut kajiannya, ya alhamdulillah saya masih sehat bisa ikut kajiannya. Yang kedua yaitu politik. Yang bagus Indonesia ini harus khilafah. Karena pada tahun 92 saya itu sudah kena virus dulu. Ada satu tokoh mengatakan Indonesia ini harus dirubah ini. Pemerintah itu jahat, tidak ambil dan sebagainya. Pembangunan pilih kasih. Apalagi tahun 80-an. Kalau sudah itu P3, PDI nggak dibangun itu jalan itu yang saya ingat. Golongan Golkar itu dulu itu sudah masuk di sana. Yang dari jihadi ini menghalalkan kekerasan, membunuh. Biasanya kena virus itu. Virusnya bukan apa aja masuk ke lapas-lapas, ke sekolah. Kita kena virus pelan-pelan, tapi halus caranya orang-orang itu. Lanjut. Nah, faktornya sudah jelas ya. Kita ambil aja nomor 3, nomor 4. Nomor 3, pemerintah tidak adil. Isu kemiskinan itu kan digoreng gitu. Memang susah untuk bisa ambil, bisa merata itu susah. Harus sama-sama ya apa ya? Cuma agak susah Pak. Benar. Saya punya anak masih satu kelas SD, SMA, kuliah itu beda-beda. Kalau kepinginnya sama-sama besar, karena bentrok itu. Kultural pemahaman agama dan dangkal. Ya dangkal ini jadi belajar agamanya ini tidak dicek bagaimana asbabun nuzulnya pendapat ulama ini. Kenapa orang-orang yang dangkal ini kalau ulama dulu waktu saya ngaji di pondok pesantren itu tafsir jalan lain ya. Kalau sekarang tafsir jalan lain itu Google ya bagus itu, tapi kita harus cek kembali, cari guru yang bagus. Lanjut. Nah, teror 19 ini bom di Surabaya itu kebetulan saya juga di Jogja, minta izin dulu ke gurunya di Jogja. Dapat seminggu tapi meledak di Surabaya itu. Bom Makassar itu suami istri dan anaknya lagi hamil ya, ibunya. Itu gara-gara karena kalau istri nggak ikut, nggak patuh masuk neraka. Lebih baik kita ngebom gereja supaya ya kena virus tadi itu, supaya masuk surga nanti kita ketemu bidadara dan bidadari. Itu sudah kena konsep tadi itu. Lanjut. Tapi teroris tidak untuk satu agama ya. Agama Hindu, Buddha, Kristen ada. Nah ini lagi tidak satu agama. Kebetulan di Indonesia ini kebanyakan agama Islam. Apakah agama Kristen ada? Kita anggap ada, kurang lebih ada 17 yang kita tangkap itu. Tapi bukan orang Jawa Timur, orang daerah Sulawesi. Lanjut. Nah, sarana penyebaran agama, kajian agama. Kajian agama ini ya
ya itu sudah masuk kepada lembaga pendidikan, persahabatan, tempat ibadah sudah masuk. Apalagi dia teroris itu punya teknik bagaimana caranya mencuri istri, ada itu. Bagaimana caranya mencuri suami, ada juga itu teknik. Tapi nggak usah saya kasih tahu, lebih baik tidak tahu. Bahaya nanti tahu. Lanjut. Nah ini buku-bukunya ya. Waktu saya penangkapan buku-buku saya membuat ini kena virus-virus seperti ini. Dan ini adalah salah satu gurunya, temannya Abu Fida itu, Abu Bakar Bashir. Lanjut. Sudah masuk ya. Jadi Polri hampir 8% sudah kena virus intoleransi dan radikal. Termasuk TNI juga, TNI hampir 4 ya. ASN itu 15, itu sekarang sudah 17. Kalau perguruan tinggi, SMA, apa itu 23%, itu sekarang sudah naik. Lanjut. Sasarannya kantor polisi dan sebagainya. Lanjut. Bokong, meracuni. Lanjut. Kebanyakan modus itu kepada targetnya pada anak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini gampang di PHP ya. Kasih ini. Contoh itu di Jakarta, penitipan anak aja kena virus. Saya penitip anak saya, bayar berapa 1 bulan? 500. Boleh ibu murah, tapi ibu kajian saya cukup 200.000, bisa itu. Tapi alhamdulillah tidak ada penitipan istri, itu aja. Penitipan anak itu ada di Jakarta Selatan. Nah ini sosok Zakia ini ya, ini kena virus gara-gara media sosial. Dia 1 bulan media sosial. Sudah tadi sasaran Polri Mabes Polri disasar, sudah meninggal, dicek di kamarnya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya melaksanakan ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah. Sudah salah. Ada bilang lanjut. Lanjut. Nah, ini supaya pencegahan kriminal ini ada kesiapan siaga sesuai dengan pencegahan terorisme, kontra radikal, deradikalisasi. Lanjut deh. Nah, kita harus konsensus dasar negara ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI. Pancasila itu sudah jelas. Kita alhamdulillah di Indonesia ini kan banyak agama. Kalau nanti pecah gara-gara satu Islam ya, tapi dengan Pancasila insya Allah kita ini bisa gotong royong, bisa persatuan, perdamaian dan sebagainya. Alhamdulillah dengan Pancasila itu. Ya paling tinggi itu adalah sila pertama atau gitu, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu paling tinggi itu mahasiswa. Kalau yang perempuan mahasiswi di kampus gitu ya. Undang-undang itu kita harus demokrasi memilih sesuai dengan mufakat ya. NKRI ini persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika ini sudah jelas. Kita bergabung dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ini ada cap presiden 50 orang, yaitu moderasi agama. Nah ini yang dikedepankan kalau ada paham-paham atau ada orang-orang yang sering tawuran, ada pemahaman kurang bagus, itu yang dikedepankan kemenak. Sama ke-8 kementerian lain. Kalau di Densus RI itu ring kedua hanya membackup. Jadi saya kesini ini hanya mengajak kita bagaimana caranya supaya Tuban itu damai. Karena Tuban ini agak hangat masalahnya, banyak bukit-bukit itu, tapi hatinya bukan Tuban yang ada wakilnya itu. Ini yang saya cek kemarin dalam 1 tahun itu 2% itu teror.
19, temuan konten itu 33, yang satunya 46 radikal itu di media sosial. Lanjut, temuannya ini jelas naik. Terus lanjut, akun gitu juga, konten itu malah naik, tambah naik sekarang ini. Take down. Jadi kalau ada konten-konten nggak beres, kita lapor kepada kementerian yang terkait supaya di take down. Sekarang sudah di take down judi dan sebagainya. Itu agak susah judi itu. Gara-gara judi banyak take down, kita kena virus dengan data-data kita, hancur negara. Lanjut, terus pesan ya saya, jadi melawan IRET ini tanggung jawab bersama. Yang kedua, kita peran aktif komitmen dalam diri kita. Jangan kita itu gampang diadu domba. Nah, sekarang fitnah dan sebagainya. Sekarang itu ulama dan habaib ya. Nah, itu domba. Memang yang bahaya itu katanya nasab. Kalau nasabnya bagus, nasib lebih bagus itu ya. Yang bahaya itu nasab. Tahu nasab? Tahu? Manusia yang nusuk. Ini nusuk itu orangnya itu adalah ya, kalau di agama itu munafik ya, berbuat baik, menghargai perbedaan. Kalau menghargai, yang penting kita mencari persamaan. Kalau perbedaan kita harus pasti beda. Karena perbedaan itu adalah nikmat. Humanis kita harus ya baik kepada Allah, baik kepada manusia dan lingkungannya. Dan nanti informasi ini bisa sampaikan kepada santrinya Bapak, pada familinya, ke rekan-rekan yang lain. Ya semoga menjadi Indonesia emas ini tidak gampang, butuh perjuangan. Kenapa? Indonesia adalah negara besar, umat yang besar, yang menguji paling besar. Saya mendata kemarin. Lanjut. Nah, mungkin dari saya paparan nanti bisa tanya jawab di pengalaman, karena waktunya KB hanya 20 menit. Allah kasih Brunamaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.